banyak ibu-ibu berkumpul membawa alat masak dan juga panci-pancinya bersama-sama memukulkan itu sebagai tanda kemarahan atas makan bergizi gratis yang berubah menjadi makan beracun gratis. Ibu-ibu di rumah sudah berusaha memberikan makanan dengan baik, dengan penuh gizi dan nutrisi yang terjamin. Justru di sekolah anak-anaknya diracuni oleh MBG yang disediakan oleh negara. Apa Mbak? Diracun? Anak-anak diracun oleh negara melalui MBG? Astaga, berdasarkan fakta apa Anda seyakin itu Mbak? Ingat, kita semua ikut prihatin, tapi tolonglah jangan menunggangi masalah kasus MBG ini dengan agenda pribadi Anda. Kalau misalnya keracunan, itu karena pure, murni, nggak becus aja dapur SPPG-nya, itu harus dievaluasi. Kinerja BGN harus dievaluasi. Tapi kalau Anda mengatakan anak-anak diracun oleh negara melalui MBG, seberapa yakin Anda tahu, Anda punya fakta, Anda punya bukti, negara punya niat jahat meracuni anak-anak itu? Astaga, hati-hati Mbak, jangan menunggangi masalah yang sedang kita hadapi bersama ini dengan agenda Anda. Nggak tahu nih Anda punya agenda apa nih Social Movement Institute? Kok memberikan disinformasi dan fitnah dan menimbulkan kebencian di antara masyarakat? Kita kawal sama-sama, makan beracun gratis harus dihentikan dan kita harus kawal makan bergizi gratis. Oke? Kalian ngerasa nggak sih kasusnya MBG ini janggal banget? Sekarang setiap hari yang keracunan makin banyak dan keracunannya di tahap yang udah ekstrim banget gitu loh. Bukan cuma sekedar karena makanan yang nggak higienis, tapi ini kayak udah disengaja ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam makanannya. Dan kasusnya tiap hari makin bertambah. Kalau kalian ingat di demo kemarin, sebelum demo, di mana pejabat-pejabat pada blunder omongannya, dan setiap hari makin banyak pejabat yang blunder dan terjadi glorify terhadap kasus tersebut, nggak ada solusinya, akhirnya memicu kemarahan masyarakat. Nah, ini tuh gue melihatnya hampir sama kayak gitu. Tiap hari makin banyak. Yang gue takutin adalah kemarahan masyarakat. Nah, Pak Prabowo, Seskap Teddy, Bang Dasko, tolong diperhatikan ini. Gue curiga tuh kayak ada sabotase terhadap program ini. Karena gue pribadi, gue setuju dengan program ini. Walaupun langkahnya yang gue rasa nggak tepat. Kenapa langsung masif? Kenapa nggak fokus ke daerah 3T? Sehingga ya emang programnya tepat sasaran banget gitu loh, yang daerah-daerah yang gizinya kurang, tertinggal, terluar segala macam gitu. Itu sih menurut gue janggal banget. Nah, menurut kalian kalau ini kasusnya janggal, siapa dalangnya dan apa tujuannya? Komen di bawah. Keracunan, calo, dan masa depan makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto mengusung makan bergizi gratis, MBG, sebagai program andalan pemerintahannya. Tujuan program ini jelas, yakni memberikan makanan sehat kepada anak-anak dan kelompok rentan, agar tidak kekurangan gizi, menekan angka stunting, serta membentuk generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Gagasan ini bukan sekadar janji politik, melainkan investasi strategis negara yang selaras dengan agenda pembangunan jangka panjang. Negara maju telah membuktikan bahwa pembangunan sumber daya manusia melalui perbaikan gizi jauh lebih murah daripada menanggung biaya kesehatan dan kerugian ekonomi di kemudian hari. Namun, kenyataan di lapangan tidak sesederhana niat baik. Belakangan publik diramaikan laporan kasus keracunan massal dari program MBG. Data pemantauan CISDI yang dihimpun dari pemberitaan media mencatat lonjakan kasus signifikan. Januari 99 kasus, April 1226, Agustus 1285, dan September bahkan mencapai 1726 kasus. Ribuan anak jatuh sakit akibat makanan yang seharusnya menjadi sarana perbaikan gizi. Fakta ini menjadi alarm keras bagi pemerintah bahwa ada persoalan serius dalam implementasi di lapangan. Menurut Badan Gizi Nasional, BGN, program MBG saat ini telah jangkau 29,8 juta penerima manfaat melalui 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang beroperasi di seluruh Indonesia. Angka ini mencerminkan jangkauan yang luas. Namun, jangkauan semata tidak cukup sebagai tolok ukur keberhasilan. Mutu makanan dan dampak nyata pada gizi masyarakat adalah ukuran sesungguhnya. Kasus keracunan tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan teknis belaka. Masalah ini harus dilihat sebagai sinyal bahwa sistem pengawasan, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan dapur MBG belum berjalan dengan baik.
persoalan keracunan massal tidak dapat dipandang sebagai kegagalan teknis dapur semata. Ombudsman RI secara terbuka menyebut adanya calo-calo yayasan yang bergentayangan dalam pelaksanaan MBG, berperan sebagai perantara dalam penunjukan mitra dapur. Praktik ini membuka ruang biaya tambahan yang seharusnya tidak ada. Kepala BGN sendiri mengakui telah menerima laporan tentang SPPG nakal yang diduga menyunat anggaran atau melakukan pemotongan tak resmi, dan menegaskan akan meminta pengembalian dana jika terbukti. Fakta ini menunjukkan bahwa isu calo bukan sekadar rumor, melainkan kenyataan yang telah diamati oleh lembaga pengawas dan diakui oleh pejabat terkait. Konsekuensinya jelas. Margin keuntungan mitra dapur tergerus sebelum kegiatan dimulai. Untuk menutup kerugian, penyedia terpaksa menurunkan kualitas bahan makanan, mengabaikan standar higienitas, atau memangkas pelatihan tenaga masak. Hasilnya, makanan yang seharusnya meningkatkan gizi justru menjadi sumber penyakit. Keracunan massal adalah wajah nyata dari tata kelola yang rapuh. Di sisi lain, praktik percaloan juga berpengaruh pada serapan anggaran. Proses penunjukan mitra menjadi lambat karena adanya deal tidak resmi. Inilah salah satu alasan mengapa serapan anggaran MBG tahun 2025 hingga awal September baru sekitar 13 triliun rupiah dari pagu 71 triliun rupiah atau hanya 18,3%. Anggaran jumbo yang seharusnya segera memberi manfaat justru tersendat oleh permainan rente. Dalam APBN 2026 yang baru saja disahkan, pemerintah telah menetapkan alokasi sebesar 335 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis, menjadikannya salah satu pos terbesar dalam 8 agenda prioritas pembangunan nasional.